wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sebagaimana telah disampaikan oleh moderator tadi, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa senantiasa menghaturkan salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan niat kita yang mengajar maupun yang belajar. Kehadiran kita di forum ini tidak lain kecuali dua tujuannya. Pertama, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semata-mata untuk mengenal Islam dan hukum-hukumnya. Lalu kita memperbaiki diri kita mengikuti syariat agama Allah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Catatan dari hadis ini bahwa baik seseorang atau tidak, standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sang penguji kita.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat 67 ayat 2. Atau surat 76 ayat yang kedua. Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sungguh kami menciptakan manusia dari mani yang bercampur agar kami mengujinya. Sang penguji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan memberitahukan kepada kita hasil dari penilaiannya itu pada hari kiamat. Maka yang jadi persoalan adalah, jadi siapa yang baik menurut Allah, dia tetap baik walaupun manusia menganggapnya tidak baik. Dan siapa yang dianggap Allah jelek, buruk, tidak menjadi baik hanya karena opini manusia dia orang baik. Karena ketahuilah Allah penguji dan Allah memiliki standar tersendiri yang tidak butuh pandangan dan pendapat manusia. Dan standar Allah adalah din, adalah agama. Maka kalau Anda ingin tahu apa yang baik menurut Allah dan apa yang baik menurut Allah, apa yang buruk menurut hamba, maka standarnya adalah agama. Dan agama informasinya dua, kitab dan rasul yang Allah utus kepada kita. Dan ketahuilah bahwa tidak mungkin kita baik dalam standar agama sampai dua hal kita lakukan. Kita faqih, kita memahaminya. Dan tidak mungkin kita faqih kalau tidak tafakuh, belajar. Tidak mungkin tahu, tidak mungkin faham kalau tidak belajar. Maka agar bisa faqih, benar-benar faham, maka kita tafakuh, kita belajar. Adapun orang yang belajar tidak serta-merta menjadi baik sampai dia mengamalkan apa yang diajarkannya itu. Itu makna faqih. Itu makna faqih. Faham, yakin, dan mengamalkan apa yang diketahuinya. Kenapa? Kalau kebaikan itu tujuan yang hendak dicapai, maka berjalan menuju kebaikan itu ikhtiar. Dan penopang menuju tujuan dalam ikhtiar itu dua. Mata dan kaki. Artinya matanya bagus, ilmunya oke, paham, tapi kalau tidak diamalkan seperti lumpuh. Orang tidak memiliki kaki. Kaki itu amal. Maka orang yang tahu tetapi tidak mengamalkan apa yang diketahuinya, seperti orang yang matanya bagus tapi lumpuh kakinya. Tidak bisa berjalan. Tentu dia tidak akan sampai di tujuan yang ingin dicapainya. Sebaliknya, orang beramal tanpa ilmu seperti dia memiliki kaki. Ya, dia memiliki kaki untuk berjalan, akan tetapi sesat karena matanya tidak melihat jalan. Maka dia pasti menyimpang dari jalan yang lurus. Itulah makna faqih. Tafakuh. Belajar agar kita faqih. Dengan kefakihan kita jadi tahu. Dengan tahu kita mengenal. Dengan mengenal kita menjadi tahu. Dengan tahu kita menjadi yakin. Dengan yakin kita mengamalkan. Mengimplementasikan apa yang kita ketahui. Insya Allah kita akan menjadi orang baik. Ini dua tujuan kita hadir di majelis ini. Majelis ilmu syar'i, mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, dan agar kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, seperti telah disampaikan pula hari ini insya Allah, kita akan melanjutkan ya ahadits ahkam wa adabul nisaiyah. Hadis-hadis tentang ahkam, hukum-hukum dan adab bagi wanita. Wanita muslimah tentu berbeda dengan wanita kafirah.
Karena wanita kafirah, sebagaimana orang-orang kafir semuanya, Allah samakan mereka dengan binatang ternak. Binatang ternak. Sebagaimana Anda tahu, binatang tidak memiliki aturan hidup. Dia hanya mengandalkan insting dan nalurinya saja. Adapun orang beriman, calon penghuni surga. Untuk bisa meraih surga, maka Allah mengatur mereka dengan syariat. Lihat surat 47, surat Muhammad, ayat yang ke-12. Innal ladzina amanu, ya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah kemuliaan. Oleh karena itu orang beriman berbeda dengan orang kafir. Mereka calon penghuni surga. Sehingga Allah mengatur mereka dengan syariat. Yang dengan syariat itu mereka mulia. Dan dengan syariat itu mereka ditunjukkan oleh Allah cara mendapatkan jannah. Dengan syarat itu pula Allah menilai amal-amal mereka layak atau tidak layak masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukmin. Itulah orang mukmin secara umum dan wanita mukminah secara khusus. Kemudian Allah katakan di ayat ini, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang. Ya, maka tidak heran hidup mereka hanya bersenang-senang saja. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan sebagaimana binatang-binatang ternak itu makan. Wan naru maswal lahum, dan jahanam atau neraka adalah tempat tinggal mereka kelak. Wanita-wanita calon penghuni surga adalah wanita terhormat, beretitude, bermoral, berakhlak. Dan akhlak yang mereka miliki, akhlak ilahiyah. Akhlak yang diatur oleh syariat, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui kitabnya maupun melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia mau diatur dengan aturan yang memuliakan. Dan alangkah mulianya seseorang ketika dia patuh kepada sang pengatur yang maha mulia. Dan yang mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak beretitude, orang yang tidak bermoral, orang yang tidak berakhlak, tidak beradab, ketika diatur oleh zat yang maha mulia, agar dia menjadi mulia dengan kemuliaan yang Allah karuniakan kepadanya. Ini menunjukkan betapa rendahnya akhlaknya dia. Menunjukkan betapa hinanya dia. Dan betapa menunjukkan betapa rendahnya kedudukan dia. Ibu-ibu, dalam segala hal Islam mengaturnya. Pada pertemuan yang lalu, berhias itu perkara adat kebiasaan. Di mana dalam kaidah syariat, hukum asal kebiasaan-kebiasaan adalah halal. Tidak boleh ada yang mengharamkannya, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Dan kita sudah membahas bagaimana cara berhias wanita mukminah. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bila telah datang dalil melarang menggunakan sebuah hiasan, maka hukumnya adalah haram untuk digunakan. Kecuali ada indikasi lain yang menunjukkan
larangan itu adalah makruh. Walaupun makruh, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun makruh, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang beriman selalu berusaha tidak sedikit pun melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Maha Pencipta dan Allah Zat yang layak untuk dicintai. Bukankah seseorang mencintai seseorang, dia berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kebencian dari yang dicintainya. Si istri selalu berusaha menjaga image-nya di hadapan suaminya, agar suaminya selalu mencintainya sebagaimana dia mencintai suaminya, dan tidak ada muncul sedikit pun kebencian. Ini antar makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah orang beriman tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya? Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 165. Surat 2 Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang mengambil sesembahan, mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Dan mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu. Tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Allah menjelaskan motivasi orang-orang kafir, ya, setia kepada Tuhan-Tuhan buatan, Tuhan-Tuhan ciptaan mereka dengan rasa cinta. Cintalah yang mendorong mereka begitu setia kepada Tuhan-Tuhan tandingan Allah tadi. Padahal kecintaan semacam itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahubbillah. Pertanyaan, Allah cemburu? Iya, Allah cemburu. Karena haknya diberikan kepada yang tidak berhak. Lalu Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, ya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasa beriman? Jawabannya na'am, iya, kita beriman. Pertanyaan kedua, sudahkah kita memiliki rasa iman yang hakiki mencintai Allah? Kalau belum, mari kita belajar untuk mencintai Allah. Apa indikasi kita mencintai Allah? Kita senantiasa ya ingin dicintai olehnya. Melakukan apa-apa yang dicintai olehnya. Dan berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa mengurangi cintanya kepada kita. Apalagi sampai hilang rasa cintanya kepada kita. Karena pada hakikatnya cinta berbalaskan cinta. Kita mencintai Allah, kita berharap agar Allah mencintai kita. Oleh karena itu, lakukan segala hal yang jauhi segala hal yang mendatangkan kemurkaannya atau kebenciannya. Itu segala hal yang dilarang, tinggalkan karena dia mendatangkan kemurkaan atau kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lakukan segala hal yang mendatangkan kecintaannya. Setiap yang dia perintahkan, apakah itu wajib ataukah sunnah, hendaklah kita lakukan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah buah dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, maka wanita mukminah diatur demikian rapinya. Ya. Ibu-ibu lihat yang sedang heboh saat ini kasus Miss Universe, ya. Betul ya ibu-ibu ya?
Ibu-ibu punya sosial media tidak? Fitnah wanita yang sedang ada saat ini adalah kasus Miss Universe-nya Indonesia. Ya, di mana ketika body check misalnya perempuan-perempuan ditelanjangi dan itu sedang ditangani oleh Bareskrim. Ini adalah fitnah bagi wanita. Dan inilah ketika wanita mencari dunia dan meninggalkan rumahnya, maka dia pasti terkena fitnah. Makanya Allah katakan wa qarna fi buyutikunna. Di rumah-rumah kalian itu lebih baik untuk kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan. Jangan kalian berhias seperti wanita-wanita jahiliyah. Ya, Miss Indonesia atau Miss Universe itu adalah tabarruj. Dan ini adalah salah satu sumber fitnah bagi wanita. Setan akan bersama wanita ketika dia keluar rumah. Dan setan akan melakukan fitnah pada wanita itu. Ibu-ibu sekalian, makanya coba lihat Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa apa-apa yang dikhabarkan oleh Quran, maka kita pasti akan mengetahui kebenaran beritanya. Lihat, surat 38. Coba lihat surat 38, surat Sad. Ya, ayat 87 sampai dengan ayat 88. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain, hanyalah peringatan bagi semesta alam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran itu setelah beberapa waktu lagi. Quran mengkhabarkan kepada wanita mukminah bahwa di rumah itu lebih baik. Karena di luar rumah itu banyak fitnah. Quran mengajarkan memberitahukan kepada wanita, jangan tabarruj, berdandan menyerupai wanita jahiliyah dengan tujuan agar menjadi pusat perhatian. Karena itu fitnah. Dan Anda lihat banyak kasus-kasus wanita selebriti yang membuat keonaran di tengah masyarakat dan terkena fitnah. Inilah yang dikatakan Allah, tidak lama lagi kalian akan mengetahui kebenaran berita-berita Al-Quran secara empirik, secara real di tengah-tengah masyarakat kita. Begitu juga di surat 6 Al-An'am ayat 67. Surat 6 Al-An'am ayat 67. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Untuk setiap berita yang disampaikan oleh Rasul itu ada waktu terjadinya dan kelak kalian akan mengetahui kebenaran beritanya. Apa-apa yang dikabarkan Nabi di zaman dahulu sekarang satu demi satu terkuak di hadapan kita. Fitnah-fitnah itu. Karena kiamat tidak terjadi kecuali akan banyak fitnah. Dan kata Nabi, tidak ada fitnah yang membahayakan yang Nabi tinggalkan. Atau terjadi sepeninggal Nabi melebihi fitnah wanita. Wanita asalnya diciptakan Allah sama dengan laki-laki mulia. Akan tetapi mereka sumber fitnah. Yang suka menimbulkan fitnah. Menyebabkan datangnya fitnah. Dan menyebabkan terfitnahnya hati para laki-laki. Supaya wanita tetap ada kodrat kemuliaannya. Agar wanita tetap di atas kemuliaannya tadi diatur. Agar bisa meminimalisir fitnah yang ditimbulkan. Salah satunya adalah tentang cadar.
wajah wanita itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Tidak sedikit para laki-laki terfitnah hatinya karena wajah wanita. Karenanya salah satu syariat Islam adalah disyariatkannya para wanita-wanita yang cantik, apalagi yang sangat cantik, untuk mengenakan cadar. Ya, ini menunjukkan cadar adalah sesuatu yang disyariatkan oleh syariat dan sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bahas ini adalah menutupi wajah ya ketika berada di hadapan non mahram. Ya, ibu-ibu sekalian, jadi kita bahas menutup wajah saat ada lelaki non mahram dan sebaliknya. Karena wajah adalah merupakan sesuatu yang banyak menarik perhatian dan banyak menimbulkan terfitnahnya hati kaum laki-laki. Wanita yang cantik bisa menyebabkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Wanita yang cantik bisa menimbulkan fitnah bagi wanita yang melihatnya punya kelainan, lesbian misalnya. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para muslimah adalah ya menutup wajahnya ketika dia berada di hadapan laki-laki non mahram. Baik. Hadis ini yang akan kita bahas, hadis ke-39, terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, kitab Hajj. Bab yang terlarang dipakai oleh orang yang ihram. Dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab Al-Hajj, kitab haji, bab yang terlarang dipakai orang yang berihram. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kitab Denda Hasil Buruan, bab wewangian yang dilarang bagi orang ihram, baik dia laki-laki maupun wanita. Yang ketiga, hadis ini bisa Anda dapati dalam Sunan An-Nasai, kitab manasik, kitab haji, bab larangan wanita memakai cadar ketika sedang ihram. Ya, hadis ini berbeda-beda redaksi. Tapi saya bacakan lafaz yang ada pada Sunan At-Tirmidzi tadi. Karena Imam Bukhari panjang sekali hadisnya. Tetapi ringkasnya saya bacakan lafaz yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Kitab haji, bab yang terlarang dipakai oleh orang yang sedang ihram. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'annahu qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dia berkata, qama rajulun, berdiri salah seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, dia berkata, faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, madza ta'muruna an talbisa minas thiyabi fil haram? Apa yang engkau perintahkan kepada kami tentang pakaian yang kami kenakan ketika ihram? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbisul qumsa, jangan engkau pakai kamis, ya, wala sarawi, ya, wala sarawi, ya, wala sarawi,
musbilat, ya, dan jangan engkau gunakan apa? Celana panjang, sarabil, ya, walal baranis, ya, jangan pula memakai, ya, tutup kepala dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, wala tantaqibul mar'atul harama wala talbis, ya, khuffazain. Kata Nabi, wanita, ya, jangan pula seorang wanita memakai cadar dan jangan pula wanita memakai sarung tangan. Coba lihat hadis ini, apa hukum yang terkandung padanya? Hadis ini menunjukkan bahwa cadar itu sudah biasa digunakan di masa sahabiat, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Nabi tidak boleh pakai cadar ketika ihram. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya wajah bukan aurat. Seandainya wajah itu aurat, maka tentu Nabi tidak akan melarang untuk membuka cadar ketika sedang ihram. Itu pertama, diperhatikan. Sebab ketika ihram, ketika tawaf sama dengan salat. Wajib bagi wanita menutup auratnya. Begitu pula laki-laki. Tetapi ketika Nabi melarang waktu ihram, para wanita tidak boleh pakai cadar. Menunjukkan wajah bukan aurat di dalam salat. Begitu juga tangan, punggung tangan, telapak tangan dan punggung tangan sampai pergelengan itu tidak termasuk aurat. Kalau sekiranya keduanya aurat, tentu mesti ditutup. Bukan dilarang membuka alat penutupnya. Jelas? Jadi kalau antum ditanya, apakah wajah aurat? Jawabannya tidak. Sebab aurat harus ditutup ketika ibadah. Adapun Nabi melarang wanita untuk tidak menutupi, tidak memakai cadar dan memakai sarung tangan ketika sedang ihram. Maka hukum yang pertama terkandung, wajah itu tidak termasuk aurat. Tangan tidak termasuk aurat. Tetapi berbeda permasalahannya dalam urusan fitnah. Maka memakai cadar ya termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum yang kedua menunjukkan bahwa cadar itu sudah dikenakan oleh para sahabiat wanita mukminah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada asar-asar yang menunjukkan hal itu. Ya, bahwa cadar itu sudah digunakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam ya Ibnu Sa'ad dalam sunannya, Ibnu Sa'ad hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu mengatakan, lamma jatalan Nabi sallallahu Safiyah. Ya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan Safiyah kepada para sahabiat. Safiyah wanita mantan Yahudi yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menikahinya, beliau memperkenalkan istri beliau kepada sahabiat, kepada para wanita mukminah di masa itu. Ra'a Aisyata muntaqibatan wasatan nasi fa'arafaha. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah memakai cadar di kerumunan para wanita. Ya. Dan Nabi SAW mengetahui itulah Aisyah karena dia bercadar. Ini hadis
menunjukkan bahwa cadar sudah digunakan di awal atau di masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga terjadi di masa para tabi'in. Wanita-wanita mukminah selanjutnya juga mengenakan cadar. Sebagaimana Asim bin Al-Ahwal rahim mengisahkan, kunna nadkhulu ala Hafsati bin Sariyin. Saya ulangi, karena nadkhulu ala ya Hafsati ya ibnati Sirin. Kami pernah masuk menemui Hafsah binti Sirin. Hafsah bin Sirin anaknya Sa'id bin Sirin. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, yang katanya apa? Wa qad ja'alatil jilbabu hakadha wa tanaqabat ya bihi fataqulaha rahimakillah. Yang saat itu beliau mengenakan jilbabnya sekaligus cadar yang beliau kenakan. Lantas kami katakan kepadanya, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu. Ibu-ibu sekalian, hadis ini ada dua hukum yang terkandung padanya. Yang pertama, bahwa wanita diwajibkan berjilbab ketika dalam ibadah maupun di luar ibadah. Kecuali jika dia berada sendirian atau dia berada bersama mahramnya, maka tidak mengapa dia menanggalkan jilbabnya. Yang kedua, apakah cadar termasuk jilbab? Iya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan surat 33 ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Ketika mengomentari ayat ini, apa kata Imam Syafi'i? Apa itu jilbab? Jilbab adalah pakaian menutup seluruh tubuh dan juga wajah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i berpendapat cadar termasuk jilbab. Akan tetapi jilbab tidak atau dilarang dikenakan waktu ihram. Ini menunjukkan jilbab wajah bukan aurat. Sekiranya dia aurat, maka dia mesti ditutup. Maka pertanyaannya adalah, apakah jilbab hukumnya wajib? Iya. Kedua pertanyaannya, apakah cadar itu hukumnya wajib? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada mengatakan tidak wajib. Tapi yang rajih tidak wajib. Tidak wajib. Banyak hadis menunjukkan hal itu, bahwa tidak semua wanita di masa Nabi bercadar. Ada pula yang tidak bercadar. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Fadl bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, bahwa dia pernah dompleng unta bersama Nabi. Di tengah jalan mendapati wanita yang cantik. Ya, lalu Fadl bin Abbas melihat wajah wanita itu sampai wanita mukanya kemerah-merahan. Lalu Nabi kemudian memalingkan wajah Abbas dari melihat wanita itu. Perhatikan, sekiranya cadar itu wajib, maka Nabi pasti akan memerintahkan wanita ini untuk bercadar. Yang ada
Nabi memalingkan wajahnya Fadl bin Abbas untuk tidak melihat wanita itu. Juga ketika Bilal bercerita, ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar di hadapan kaum laki-laki. Kemudian Nabi pergi menemui kaum wanita di saf bagian belakang dan mengkhutbahi mereka untuk bersedekah. Kata Bilal, dan aku melihat para wanita mukanya kemerah-merahan sehingga aku membalikan wajahku dari mereka. Ini menunjukkan bahwa niqab, cadar tidak wajib. Akan tetapi menjadi lain persoalannya ketika wajah itu menjadi fitnah. Maka kadangkala cadar itu menjadi wajib dikenakan oleh wanita-wanita tertentu. Tetapi hakikatnya cadar hukumnya sunnah, itu yang rajih. Cadar hukumnya tidak wajib. Ya. Akan tetapi perlu diingat, ya, menutup wajah memakai cadar tidak wajib, Bu. Tetapi menutup wajah ketika ditatap oleh laki-laki, maka hendaklah dilakukan. Itu wajib hukumnya. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab peperangan, bab kitab hadis ifki, fitnah terhadap Aisyah, di mana Aisyah bercerita, Nabi apabila sedang hendak safar, dia mengundi istri-istrinya siapa yang mengikutinya dalam safar itu. Panjang sekali ceritanya, ya, sehingga ketika Aisyah tertinggal dari rombongan karena mencari kalungnya, yang kalungnya ternyata lepas dan diduduki oleh onta yang dia kendarai, sehingga Aisyah tertidur. Kemudian dia, ya, bertemu dengan sahabat namanya Safwan bin Al-Mu'tal radhiyallahu anhu. Ya. Maka Aisyah mengatakan, ya, ketika Safwan bin Mu'tal melihat wajah Aisyah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengambil jilbabnya menutup mukanya agar tidak dilihat oleh Safwan. Jadi intinya adalah perhatikan hukum yang terkandung. Memakai cadar hukumnya sunnah. Yang memakai cadar tidak boleh mencela wanita tidak memakai cadar karena bukan wajib. Anda yang memandang sunnah, cadar, tidak boleh mencela wanita yang bercadar. Tapi satu hukum yang perlu Anda perhatikan, ketika wajah Anda diperhatikan oleh laki-laki non-mahram, maka segera Anda menutupi wajahmu dengan apa saja, sehingga tidak terlihat oleh laki-laki lain. Non-mahram tadi. Saya ulangi, Bu. Cadar hukumnya sunnah. Karena wajah bukan aurat yang mesti ditutup. Tetapi menampakkan wajah kepada laki-laki bukan mahram tanpa kebutuhan, maka tidak boleh. Seperti Anda bertemu dokter, sebaiknya Anda pakai cadar, itu lebih aman. Ya, ketika Anda konsultasi kesehatan dengan dokter, berduaan saja, maka memakai cadar itu lebih utama daripada tidak memakai cadar. Ya, menutup wajah dari laki-laki yang asing, karena wajah juga sumber fitnah. Maka ada kondisi-kondisi tertentu cadar bisa menjadi wajib jika wajah-wajah wanita tertentu pada laki-laki tertentu bisa menimbulkan fitnah. Sampai di sini jelas tidak? Insya Allah jelas, Ustaz.
Baik, kalau gitu tidak usah dilanjutkan. Karena jelas itu haditsnya pendek. Pembahasannya juga menyangkut hukum cadar saja. Sekali lagi, saya ulangi, hukum terkandung apa? Wajah dan telapak tangan, punggung tangan bukan aurat ketika salat maupun ihram. Sebab kalau keduanya aurat, tentu Nabi tidak akan melarang memakai sarung tangan dan tidak melarang memakai cadar. Justru larangan hukumnya haram. Artinya wanita ketika ihram terlarang atau haram menutup wajahnya dan menutup kedua telapak tangannya dan punggung tangannya. Akan tetapi, dan ini hukum menunjukkan cadar itu sunnah. Karena cadar, karena menutup aurat itu hukumnya wajib. Adapun wajah bukan aurat. Dan cadar berkaitan dengan wajah. Menunjukkan cadar tidak wajib bagi wanita. Hukumnya sunnah saja. Karena tadi Aisyah menggunakan cadar. Dan banyak sahabiat menggunakan cadar. Dan ada sebagian sahabiat yang tidak menggunakan cadar. Ini menunjukkan cadar hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi lain kasusnya ketika wajah seseorang wanita yang cantik dan menjadi pusat perhatian, ini fitnah. Maka wajib bagi wanita itu untuk menutup wajahnya dengan kaidah umum yaghuddu min absarihim. Di mana surat 24, surat An-Nur ayat 31, yaghdudna min absarihinna, agar menundukkan pandangan. Ya, selain menjaga kemaluan, juga menundukkan pandangan. Ya, maka jilbab, cadar, ya, atau dengan kata lain, wanita tidak boleh menampakkan wajahnya terang-terangan kepada laki-laki non mahram. Lebih-lebih lagi jika laki-laki itu tidak amanah. Laki-laki yang gampang terfitnah, maka dia tidak boleh memandang wajah wanita secara langsung. Ya, hendaklah dia menundukkan pandangan. Bukankah kata Allah di surat yang sama ayat 30 dan 31, laki-laki disuruh menundukkan pandangan ketika berhadapan dengan wanita, dan wanita diperintahkan menundukkan pandangan ketika berada bersama laki-laki non mahram. Ini mengisyaratkan bahwa pandangan itu bisa merusak dan bisa rusak. Oleh karena itu cadar hukumnya, maka dianjurkan bercadar, hanya saja cadar hukumnya sunnah, tidak wajib. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita. Jadi kalau ditanya tentang cadar, itu jawabannya hadis ini bisa dijadikan acuan kalau cadar itu tidak wajib. Hadis ini jadi acuan, wajah bukan aurat, dua telapak dan punggung tangan sampai pergelengan itu bukan aurat, maka tidak wajib ditutup. Tetapi lain ceritanya ketika bersentuhan dengan laki-laki. Ingat, boleh dilihat tapi tidak boleh disentuh. Paham Bu Fin ya? Jadi tangan wanita boleh dilihat, tapi tidak sesuatu yang boleh dilihat bukan berarti boleh disentuh kan? Iya. Jadi walaupun tangan itu bukan aurat, tidak boleh dilihat, tetapi tidak boleh disentuh. Karena kata Nabi pernah kita bahas, ya, tangan yang dipaku itu lebih baik daripada menyentuh wanita bukan mahram. Atau menyentuh darah babi itu lebih baik daripada menyentuh wanita bukan mahram. Melihatnya boleh, tapi bukan berarti boleh menyentuhnya. Wallahu a'lam. Semoga penjelasan ini menjadi jelas. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ingin bercadar tidak ragu-ragu hukumnya, dan yang tidak bercadar tidak merasa bersalah karenanya. Baik Bu Finya, silakan. Biasanya teman-teman Anda punya banyak masalah. Iya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz pencerahannya mengenai cadar ya di pagi ini, dan
yang tidak bisa ditolak tadi kan Ustadz sampaikan bahwa kalau berhijab itu hukumnya wajib gitu ya Ustadz ya, sesuai dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 59. Tapi kalau cadar ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak, tapi rojihnya Ustadz tadi menyampaikan sunnah gitu ya Ustadz Ya, ya. karena tadi haditsnya yang kita Ya, bahas. betul Ustadz. Nah, sambil menunggu pertanyaan Ustadz, emang kadang-kadang ini semoga sahabat-sahabat Aurean semua juga yang apabila mungkin belum menutup auratnya, Allah mudahkan untuk bisa menutup aurat ya Ustadz ya. Nah, Amin Ustadz Allahumma. kadang-kadang ini kan memang dalam pergaulan ya, tadi kan Ustadz ini menyampaikan wajah tadi bukan aurat gitu Ustadz ya. Tapi kalau sudah menjadi fitnah, maka seorang perempuan itu sebaiknya langsung menutup mukanya gitu di depan mahram. Kadang-kadang ini Ustadz, dalam masalah bersalaman deh Ustadz ya. Ini yang kadang-kadang masih agak sedikit sulit Ustadz ya. Memang kita nggak boleh kan bersalaman itu haram gitu Ustadz. Kalau Dengan orang non mahram. iya dengan non mahram Ustadz. Nah gimana Ustadz kalau misalnya emang nggak salaman tapi misalnya kita cuman hi-fi aja boleh nggak sih Ustadz? Kalau misalnya bersay hello saja boleh, tidak apa-apa. Kan tidak terlarang wanita dan laki-laki berbicara juga kan? Betul. Yang nggak boleh apa Bovinia? Wanita membuat suaranya mendayu-dayu atau membuat-buat kayak Syahrini begitu nggak boleh. Kan udah dibahas dulu. Surat Iya, 33 ayat 32 dan 33 kan? iya. Karena suara wanita yang dibuat-buat menimbulkan penyakit bagi hati laki-laki berpenyakit. Kalau ditanya mana dalilnya laki-laki boleh bicara dengan wanita, bukankah para wanita sahabiat datang bertanya kepada Nabi, Iya, betul. memberi salam kepada Nabi? Menjawab salam. Berarti boleh dong laki-laki asing memberi salam kepada wanita bukan mahram. Wanita mahram boleh dong memberi salam kepada laki-laki non mahram. Jelas, maka tidak mengapa. Tetapi ketika bersentuhan kan tidak boleh. Atau memandang melebihi kebutuhan maka tidak boleh. Jelas, Bovin ya? Jelas Ustadz, insya Allah. Nah Ustadz untuk anak laki-laki nih, misalnya anak-anak kita, ya kadang-kadang kan ya tadi seperti Ustadz bilang, kadang-kadang kan ngeliat perempuan yang belum ini kan mereka langsung noleh gitu, lihat gitu Ustadz ya. Tapi kan kita juga udah menjelaskan ke mereka bahwa kalau yang pertama sih nggak apa-apa, tapi kalau udah yang kedua kali itu kan menjadi jatuhnya dosa ya Ustadz ya, gitu kan kalau dia menang itu ya. Nah, terus gimana Ustadz jelasinnya kalau misalnya anak-anak itu masih suka, iya gimana mah, tapi masih pengen ngeliat gitu, nah itu gimana tuh Ustadz? Bilang justru itu syaitan menyesatkanmu. Dan itu ujian kan? Iya, iya. Justru itu ujiannya nak. Dan gagalnya kita karena apa? Mengalahkan nafsu kita kan? Yang pengen lihat itu imanmu atau nafsumu nak? Tanya. Iya, iya, iya. Maka pada saat itu terjadi pertarungan antara iman dan nafsu kan? Iman dan emen kan? Justru itulah Allah jadikan ujian bagimu. Kalau kamu ingin memenangkan imanmu, tundukkan pandangan wahai anakku. Tapi kalau kamu dikalahkan nafsu dan syaitan, maka silakan lihat. Tetapi kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah anak-anak perlu dididik untuk takut kepada Allah? Surat 52 ayat 25 sampai 27 bukan? Pembiasaan menanamkan rasa takut kepada anak-anak, kepada Allah di dalam rumah-rumah kita. Ya, wa aqbala ba'dahum ala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian penghuni surga mereka saling berhadap-hadapan kepada sebelah lalu saling bertanya-tanya. Kira-kira pertanyaannya apa yang menyebabkan kalian masuk surga? Qalu inna kunna fi ahlina musfiqin. Yang ditanya menjawab, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dengan surga ini dan memelihara kami dari azab neraka. Maka katakan kepada anakmu, ini adalah perintah Tuhanmu. Dia menjadi ujian bagimu. Kalau kamu menundukkan pandanganmu, tandanya imanmu menang nak. Tapi bagaimana? Kita kan pengen lihat, berarti itu nafsumu. Jadi kalau kamu ingin dikalahkan oleh nafsumu, maka ketahuilah
nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Nah, surat 12 ayat 53. Ya, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Hampir semua orang berdosa. Ya, inna nafsa la'ammaratun bisu. Tanya sama anak kita. Kalau kamu diajak minum khamar karena mau nggak nak? Nggak mau lah nak. Bukankah itu diharamkan oleh Tuhan dan Nabimu? Sama dengan memandang wanita diharamkan oleh Tuhan dan Nabimu. Maka ketika nafsumu menyuruhmu melihatnya melebihi yang diizinkan, maka ketahuilah nafsumu telah mengajak kepada kejahatan. Apakah Anda termasuk orang cerdas ketika disuruh berbuat jahat dan mau? Hanya orang bodohlah yang mengikuti ajakan kepada kejahatan. Adapun orang yang cerdas, ketika tahu itu kejahatan, maka dia akan meninggalkannya. Keinginan untuk melihat itu nafsu, nak. Dan kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ya selalu menyuruh kepada kejahatan. Maka kalau sudah tahu itu kejahatan, orang cerdas akan meninggalkan, tidak melanjutkan sesuatu yang tampak baginya kejahatan itu. Jelas, Bu? Jelas Ustadz, insya Allah Ustadz. Ustadz, satu lagi deh Ustadz. Kalau misalnya nih, kan kalau belum menutup aurat itu kan hukumnya memang jatuhnya dosa gitu kan Ustadz ya. Nah, sekarang perbandingannya gini, mungkin nggak bisa dibandingin ya. Sama nggak dosanya itu apabila dosa yang wanita yang tidak menutup aurat, apakah sama dengan dosanya dia meninggalkan sholat wajib? Kan meninggalkan sama-sama meninggalkan kewajiban kan? Iya, iya, Saya tanya sama ibu. Hukumnya sama-sama meninggalkan kewajiban. betul. Kedua-duanya tegaknya syariat. Ketika dia meninggalkan salat, dia terfitnah di hadapan Tuhannya. Ketika dia tidak menutup auratnya, dia terfitnah di hadapan Tuhannya, di hadapan manusia. Mana yang dampak buruknya lebih besar? Manusia. Kalau saya tanya, mana dosanya besar, Bu? Kalau dia tinggalkan sholat, tidak ada dampak bagi orang lain. Tidak ada Iya, efek buruk bagi orang lain, Bu. iya, Tapi kalau dia membuka auratnya, apalagi bupati buka paha tinggi-tinggi, ada efek buruk bagi laki-laki enggak? iya Ustadz, ada Ustadz. Berarti ada Fitnah. efek dosa bagi orang lain. Mana yang paling besar dosanya, Bu? Iya, iya. Yang efeknya tadi kepada orang banyak kan Ah, Ustadz. artinya kalau dia tidak sholat, orang lain tidak bermaksiat bersama dia kan? Iya, Tapi kalau dia buka aurat, dia bisa menyeret orang lain berbuat maksiat, bukan? betul. Mana yang dampak keburukannya besar, Bu? Yang bermaksiat kepada orang banyak ya Ustadz. Nah, itu dia. Itu satu. Dan dia berdosa terus-menerus selama dilihat orang dosa enggak? Dosa ya Ustadz. Dosa. Dia 24 jam tidak ada pahalanya sama sekali. Selama dia buka aurat dicatat dosa terus-menerus, bukan? Iya, iya, Apalagi kalau sampai dipandang oleh laki-laki lagi, dosa tidak. iya Ustadz. Jadi dia keluar dosa sampai kembali, sampai tidur juga dosa, bukan? Iya, iya. Jadi jangan sepelekan itu aurat. Mm-mm. Ya terbuka. Karena apa? Ini kejahatan sosial karena berdampak buruk kepada orang lain. Kemudian dia diperkosa atau dilecehkan. Ini kan karena ada daya tarik menyebabkan orang lain berbuat dosa, bukan? Mhm. Dalam kaidah hukum pidana turut serta enggak atau memberi peluang. Memberi peluang. Nah, memberi peluang itu dosa, bukan? Kalau dia tidak sholat, tidak memberi peluang kepada orang lain berbuat meninggalkan sholat, kan? Iya, iya, betul. Iya, iya. Iya, Ustadz. Ya, Barakallahu fikum Ustadz pencerahan ya Ustadz, ini sambil menunggu ada pertanyaan dari tadi ada yang minta resen, saya silakan. Sebentar, Utifara ada pertanyaan yang datang ke Utifara? Ada UTV-nya ada Oke, satu. silakan, silakan. Silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya Ustadz, apakah orang yang sudah tua atau menopause dan tidak ada lagi keinginan untuk menikah lagi, boleh tidak memakai jilbab? Boleh, sudah dijelaskan banyak kali di ayat di forum ini. Surat 24 ayat 60. Yang dimaksudkan dengan la yarjuna nikahan, maksudnya tidak memiliki gairah seksual, Bu, bukan nikah. La yarjuna nikahan, tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seks, artinya tidak memiliki gairah seksual, Bu. Jadi ada dua syarat di sini. Pertama, sudah menopause, sudah berhenti haidnya. Yang kedua apa? Dia tidak punya lagi gairah seksual. Ada orang sudah berhenti menopause-nya, tapi keinginan seksual masih ada enggak? Maka dia tidak terbebas dari pakai jilbab. Jelas? Boleh, ya, dengan catatan dia hanya boleh buka jilbabnya, baju luarnya, abayanya, tetapi kerudung tetap dipakai, khimar tetap dipakai. Yang namanya baju luar itu abayanya. Kan ibu-ibu cuma pakai long dress ke bawah, ya kemudian kerudung. Kan yang benar itu adalah ibu pakai long dress di dalam, kemudian pakai abaya yang longgar di luar. Kemudian baru kerudung. Maka boleh dia mengenakan baju luar jilbabnya, ya kalau dia memiliki dua tanda tadi. Sudah berhenti haidnya, ya, dan tidak memiliki keinginan seksual. Bukan nikah ijab kabul, bukan. La yarjuna nikahan, makna nikah di sini adalah keinginan seksual. Memiliki gairah seksual. Sebagaimana hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi apa? Kata Aisyah, kalau kami para istri sedang haid, Nabi menutup jalannya haid, kemudian beliau bersenang-senang bersama kami. Lalu kata Nabi, lakukan apa saja atas istrimu illa nikah. Makna nikah di sini bertemunya dua kemaluan seksual. Jelas? Makna nikah di sini keinginan untuk melakukan hubungan seksual, tidak ada gairah sama sekali. Tapi kalau sudah menopause, sudah berhenti haid, tetapi masih memiliki gairah seksual, maka dia tetap menggunakannya. Wallahu a'lam. Jelas? Iya Ustadz, jelas Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Jilbab itu adalah jubah ya Ustadz, beda dengan kerudung ya Ustadz? Iya. Kerudung khimar yang di atas kepala. Jilbab itu baju luar yang paling lebar. Bisa dari kepala langsung ke bawah, atau bisa badan saja. Jadi ibu mesti pakai long dress dulu, kemudian pakai abaya yang lebar di luar sehingga tidak membentuk badan. Jelas? Iya Ustadz, jelas Ustadz. Ya Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Misalnya Ustadz sholat kita. Kita sholat sendiri nih di kamar Ustadz. Terus kaki kita tersingkap Ustadz sedikit, misalnya yang jari lah kelihatan jari kaki gitu atau tangan, pergelangan tangan sedikit tersingkap. Nah itu sampai membatalkan sholat atau gimana Ustadz? Baik. Tadi yang bukan wajah, bukan aura dalam sholat adalah muka ya. Dan tangan, punggung tangan. Nah, maka selain itu aurat. Aurat adalah syarat, menutup aurat syarat sahnya sholat.
Udah ditutup di awal. Ketika sholat, tiba-tiba kakinya tersingkap. Lalu segera ditutup. Insya Allah tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dibiarkan sampai sholat, maka tidak sah sholatnya. Karena salah satu syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Jelas? Iya jelas Ustaz. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. UTV-nya pertanyaan di layar sudah habis. Kita persilakan untuk yang raise hand tadi Iya. UTV-nya. Ya. Tadi kalau nggak salah ada Uti Yani ya. Utiani, iya. Oke. Tadi ada mufti kalau tidak salah. Iya, nanti yang kedua Ustadz berdekat. Silakan Uti Yani, silakan. Naam, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yani. Naam, Ustadz. Ini tadi kan kata Ustadz jilbab itu adalah abaya ya. Ah, Sebagaimana di surat Al-Ahzab 59 itu kan yang kalau anak nggak salah artinya itu maka ulurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuhmu. Berarti yang dimaksud di situ adalah abaya tadi ya Ustadz ya, bukan Iya. yang dari kepala. Selama ini kan kalau Ana nih khususnya memahami jilbab itu yang khimar itu yang dari Itu kepala. khimar dari kepala sampai punggung tadi. Naam. Adapun jilbab yang dikatakan baju luar tadi dalam Quran surah 24 ayat 60 tadi. Yang dibentangkan dari kepala sampai ke bawah. Paham? Nah, jadi kalau dibentangkan dari kepala sampai ke bawah, artinya memang ya hampir sama lah dengan yang jilbab, disebut kami jilbab itu kan yang dari kepala sampai ke bawah itu Ustadz. Ya kalau jilbabnya lebar nggak apa-apa kan biasa jilbabnya ketat kan? Insya Allah tidak. Yang dipakai secara syar'i itu yang seperti mukena itu afan. Iya, itu yang namanya jilbab itu. Iya, naam. Adapun yang kerudung diikat-ikat namanya khimar namanya. Oh, naam. Sementara yang diperintahkan dalam Islam itu kan jilbab itu ya Ustadz ya. Jilbab dan khimar pakai dulu dalemannya tadi baru khimar baru jilbab dari luar lagi. Oh, naam. Berarti khimar itu untuk di dalamnya. Naam. Iya. Nah, kemudian ini Ustadz, Afwan nih, yang kedua nih, untuk yang memakai cadar, bolehkah kita membukanya ketika kita sholat di luar rumah? Iya, tidak apa-apa. Kalau kan tadi hukumnya tidak wajib kan? Katanya tergantung orang yang menghukumi, ada yang menghukumi wajib tafadhol, yang sunnah tafadhol, begitu ya? Tapi Gimana? kan yang radi yang kuat indikasi dalilnya kan tidak wajib. Oh, naam. Jadi kalau misalnya seorang sholat di luar rumah, dia membuka cadarnya tidak masalah. Karena menutup wajah tidak termasuk syarat penutup aurat dalam sholat. Naam. Tetapi kalau dia sholat bersama dengan cadarnya tentu lebih baik karena lebih aman dari fitnah bukan? Oh, naam. Kan tadi hadis Bilal tadi. Ketika Nabi sholat Id dan ketika Nabi datang ke belakang mengkhutbahi wanita untuk bersedekah, Bilal melihat wanita banyak gak bercadar. Berarti dia buka cadar gak ketika sholat? Naam. Nah, untuk yang kata Ustadz Tafadoli yang mau bercadar, berarti salah pemahaman yang selama ini Anda dengar, katanya keningnya itu harus menyentuh ke tempat sujud, tidak boleh teralaskan oleh kain begitu. Iya betul. Kan namanya cadar itu kan menutup dari mata ke bawah kan? Kemudian kan ada yang afwan Ustadz, yang kan kita kalau pakai cadar kan juga keningnya ditutup sampai yang terlihat itu cuma alis ke mata begitu Ustadz. Jadi kening itu tertutup Ustadz. Nah, kalau dia keningnya ketutup gimana lihatnya Bu? Keningnya tertutup, yang terbuka cuma mata aja afwan Ustadz. Nih yang Berarti itu dia bikin kayak lobang gitu, kayak ninja gitu ya? Iya benar Ustadz, benar. Ya nggak gitu juga, kan dia sujud mesti keningnya kena tempat sujud. Maka niqab itu adalah bagian mata ke bawah, jadi matanya terlihat. Begitu ya. Jadi maksud Ana yang bercadar seperti itu sebaiknya dibuka berarti pas sholat ya? Ya kalau dia sholat kan, kalau dia pakai cadar dia sujud tidak di keningnya kan, dahinya tidak kena tanah kan? Iya. Sementara dahi termasuk 7 anggota yang mesti kena tempat sujud kan? Benar itu. Nah, jelas? Afwan Ustadz, ada lagi nih, biar nggak menggantung ya. Jadi begini, kan ada temen tuh yang bilang, kan ada temen tuh yang pakai cadar yang Ustadz sampaikan tadi dari bawah mata ya. Nah,
Jadi dia keningnya terlihat, tapi teman itu berkata, tutupin ini keningnya sampai gini yang Ana bilang seperti ninja tadi. Jadi sebenarnya yang mana ukuran cadar itu, Ustaz? Iya, dari mata ke bawah, Bu. Ya, tapi kalau dia mau gunakan seperti ninja, ini bukan berarti cadar dengan ninja kan, artinya cadar model ninja kan. Ya, naam. Jadi dia pakai semuanya kecuali ada lubang, ada hordennya gitu kan. Naam, naam. Nah, ada jendelanya untuk matanya saja, tidak mengapa. Tapi kalau dia sholat, dia sujud mesti dia buka. Oh, naam, 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 naam. Nah, jelas insya Allah Ustadz. Iya. Jazakallahu khairan ya Ustadz. Fi amanillah. Amin. Assalamualaikum. Allahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada lagi Bu Fin ya? ya, tadi kayaknya Uti Muti mungkin ya. Silakan Uti Muti atau Ibu Neneng duluan. Ya, kita kasih kesempatan ke Uti Neneng duluan. Silakan Uti. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Ustadz, Allahumma amin. aduh Iya. alhamdulillah ini rezeki Ustadz. Ana mau tanya Ustadz, seberapa lama misalkan Ana ini misalkan wudhu dari duhur Ustadz, terus sampai maghrib karena anak keluar, terus Ana belum batal, apakah masih bisa untuk apa? Maksudnya untuk melakukan sholat lagi? Dan yang kedua, boleh Ana tanya Ustadz, ini apa pertanyaan yang kedua? Ana mau tanya Ustadz, kalau misalkan kita ini, kalau misalkan kita ini kan ada imam gitu, imamnya tuh misalkan kita imamnya lagi pertama takbir, terus dia mau sujud Ustadz, terus pas mau sujud itu biasanya jamaah udah duluan, itu harusnya kita nunggu Ustadz dulu sujud barusan itu atau gimana? Karena kan biasanya kalau Allahu Akbar itu Ustadz imam bilang Allahu Akbar, terus jamaah tuh langsung Allahu Akbar terus langsung ke ini, Iya. malah kayaknya Baik. ada yang Oke, Bu. beberapa yang Iya. mengikuti dia. Jazakallah Ustadz. Wah, iya, Bu. Syukran. Baik. Tadi pertanyaan pertama, wudhu itu dipakai untuk berapa sholat? Selama tidak membatalkan wudhu, maka wudhu dihitung sah. Berapa ratus sholat pun boleh. Tetapi lebih utama kalau kita memperbaiki sholatnya setiap hendak sholat. Kecuali airnya susah dan semacamnya. Tapi kalau ditanya, si A wudhu dari subuh sampai isya, dia tidak batal wudhunya. Maka wudhu di waktu subuh sah digunakan untuk sholat kapanpun, tidak ada ulama berselisih tentang itu. Para ulama, Imam Syafi'i, kadangkala satu hari wudhunya sekali saja. Nabi pun pernah sekali wudhu untuk seluruh sholatnya, tanpa ada wudhu ulang lagi. Wallahu a'lam. Ya. Selama wudhunya belum batal, maka pakai untuk sholat apa saja boleh. Sampai wudhu yang pertama tadi batal. Itu pertama. Yang kedua, itu terlarang kata Nabi tadi. La tarka'u hatta yarka'a. Rukuklah kalian ketika imam ruku, tapi jangan ruku sampai sempurna rukuknya imam. Maka tidak boleh Allahu Akbar kalau gerakan imamnya lambat, makmum tidak boleh mempercepat sampai dia mendahului imam. Sebab orang mendahului imam itu terlaknat. Ya, terlaknat. Maka hendaklah imam, ya, apalagi imamnya tua, makmumnya muda, gerakannya gesit makmum, maka hendaklah perhatikan, tidak boleh dia meletakkan kepalanya sampai imam meletakkan kepalanya di lantai. Dia tidak boleh membungkukkan badannya sampai imam sempurna bungkukkan badannya ketika ruku. Wallahu a'lam. Siapa mendahului gerakan imam, maka Allah akan bangkitkan dia kepalanya seperti khimar, keledai. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi Bu Finya? Ya, dikit Ustadz nih. Kalau tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa nikob itu kan hukumnya lebih rojinya sunnah gitu. Boleh nggak misalnya ada seorang wanita dia pakai nikob tapi nggak selamanya. Jadi kapan dia pakai, kapan dia enggak gitu loh Ustadz. Jadi nggak seterusnya dia bernikob gitu loh Ustadz. Boleh nggak Gak kayak gitu? masalah kan hukumnya sunnah kan? Iya. Yang namanya hukum sunnah dia pakai kapan-kapan boleh, tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau wajib tapi dia pakai sekali-sekali.
Ya kalau dia sudah menghukumi nikob itu wajib buat diri dia gitu ya Ustadz ya, Iya, maksudnya gitu ya. Oke, paham Ustadz. Baik. ya. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Kalau dia memilih pendapat wajib, berarti dia merajikan wajib, maka dia meyakini wajibnya. Yang namanya kewajiban dilaksanakan bila kewajiban itu ditegakkan, bukan? Betul. Tapi kalau dia meyakini sunnah dan memang rajin itu sunnah, tadi hari kita bahas. Ya kemudian namanya sunnah dipakai kapan-kapan boleh terus-menerus atau tidak masalah kan? Iya, Ustadz. Ya, Maka kembali kepada hukum asalnya, dia yakini yang mana? Ya. Wajib atau sunnah? Ya. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fikum Ustadz. Baik Ustadz, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan semoga ilmu yang Ustadz sampaikan tadi itu benar-benar bermanfaat untuk kami semua dan insya Allah kami juga bisa mengamalkannya, bahwa Ustadz menyampaikan semua urusan wanita ya dalam Islam itu selalu dibangun di atas landasan penjagaan untuk menghormati wanita ya Ustadz ya, untuk menjaga harga diri dan kehormatan seorang wanita muslimah. Dan kemudian juga Ustadz tadi fahamkan kami bagaimana hukum nikob tadi, pada saat wajib ada yang sunnah, ada yang wajib dan rojinya sunnah, dan juga ada beberapa kondisi yang tadi Ustadz sampaikan bagaimana wanita bercadar itu memperlihatkan wajahnya gitu Ustadz ya. Kurang lebih begitu Ustadz, mudah-mudahan kami bisa mengamalkan semua ilmu disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz, silakan. Baik ibu-ibu sekalian, saya kira jelas apa telah disimpulkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beramal. Karena ketahuilah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak akan mampu menempuh jalan lurus yang kamu inginkan, kecuali jika Allah menghendakinya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, pencerahan ya Ustadz. Semoga kita berjumpa lagi bulan depan untuk masuk ke pembahasan hadis ke-40. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan banyak kepada Ustadz dan keluarga. Baik sahabat Ar-Rayyan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi kita dapat ilmunya dan kita juga bisa mentransfer ilmu kita kembali kepada anak-anak wanita kita ataupun saudara kita dan kerabat dan lainnya. Insya Allah besok kami ada kajian offline Ar-Rayyan di Masjid Nurul Hidayah Brawijaya. Silakan hadir jam 9.30 dan kita akan membahas kitab Ensiklopedia Akhlak Salaf bersama Ustadz Ahmad Bazar. Sahabat Ar-Rayyan, silakan terus dukung kajian kami melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Ramayanti. Akhir kata dari pengurus, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz.